Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga semua sehat ya. Di tahun ajaran baru ini 2020-2021, apalagi di kelas yang baru gitu ya, level yang baru di kelas 11. Semoga tetap semangat dan mempertahankan prestasi yang sudah dicapai, yang sudah baik, dan yang kemarin belum, maka ditingkatkan di kelas 11 ini, oke? Baik, Ananda semua, kita mulai apa yang kita akan pelajari hari ini. Coba kita lihat slide berikut ini ya. Oke, di mana nih ya? Oke ya. Ya, oke. Oke ya. Itu terbayang kira-kira kita lagi akan belajar tentang apa dalam pelajaran sosiologi ini setelah melihat foto-foto tersebut? Apa? Ada yang tahu? Apa ya kira-kira? Ya, kita akan belajar tentang kelompok sosial. Oke, ya, apa itu kelompok sosial? Syarat dan cirinya kelompok sosial, kemudian tipe-tipe atau klasifikasi kelompok-kelompok sosial. Oke ya. Oke, jadi apa sih kelompok sosial? Kelompok sosial tadi secara umum ya. Tadi kalian sudah lihat foto-foto kalian ya. Foto saat pramuka dengan kemudian juga saat peresmian angkatan gitu ya. Kemudian juga ada foto kelas. Itu adalah grup. Itu adalah kelompok-kelompok ya. Yang tanpa sadar sebenarnya kita sejak lahir sampai dewasa ini itu selalu ada dalam sebuah kelompok-kelompok sosial ya. Nah, apa menurut para ahli definisi dari kelompok-kelompok sosial? Nah, menurut Paul Bell-Horton bahwa kelompok sosial setiap kumpulan manusia ya secara fisik. Nah, ini sederhana, orang ngumpul, nah itulah kelompok sosial menurut Paul B. Horton ya. Kemudian menurut Roland Warren dikatakan bahwa kelompok sosial adalah sejumlah manusia ya, yang berinteraksi dan memiliki pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggotanya secara keseluruhan ya. Jadi sekelompok orang yang memiliki interaksi yang dia dipahami. Jadi kelompoknya, anggota kelompoknya itu tahu ya, paham. Oh, ini kelompok saya, gayanya begini ya, polanya seperti ini, seperti itu ya, kira-kira. Kemudian menurut Mayer Pollack mengatakan bahwa kelompok sosial adalah sejumlah orang yang saling berhubungan dalam struktur. Nah, ini lebih kompleks ya definisi menurut Mayer Pollack ini ya. Jadi kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang berhubungan secara struktur ya, terstruktur, rapi ya. Kemudian definisi berikutnya menurut Robert Camerton yaitu sekumpulan orang ya, kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Ya, ada polanya, ada telah mapan. Nah, itu ada 4 definisi paling tidak yang tadi saya sebutkan. Definisi yang lain kalian bisa cari di beberapa banyak sumber gitu ya. Oh ya, sebelum melanjutkan materi, simak terus video ini secara lengkap karena di setiap jeda nanti saya akan memberikan pertanyaan ya, dan jawabannya dijawab di link deskripsi. Ada linknya, pakai Google Form, kalian jawab di situ di link yang saya kasih di deskripsi di bawah gitu ya. Nah, kalian isi ya. Nanti di sela-sela video ini akan saya berikan pertanyaan. Jadi simak terus, jangan sampai terlewat penjelasan dari saya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi itu beberapa definisi tentang kelompok sosial ya. Jadi secara benang merahnya bahwa kelompok sosial adalah sejumlah orang yang berinteraksi, memiliki pola dan juga struktur. Nah, itu kira-kira ya definisi kelompok sosial ya, jika mengambil benang merah dari para ahli tersebut. Apakah kelas, grup angkatan, paguyuban termasuk kelompok sosial? Berikutnya tentang syarat dan ciri kelompok sosial ya. Menurut Robert
Kamerton ada 3 kriteria sebuah kelompok sosial. Yang pertama, dia memiliki pola interaksi. Jadi ada polanya, ada gayanya. Nah, itu ciri kelompok sosial. Kemudian yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompoknya. Jadi dia mengerti kelompok seorang tersebut, dia mengerti bahwa dia bagian dari kelompok itu, bahwa dia bagian dari angkatan itu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain, ya, sebagai anggota kelompok tersebut. Ya. Jadi dia menyadari orang lain juga mencirikan bahwa oh ini angkatan Envera, oh ini angkatan Regarda, oh ini kelas 11 IPS 2, 11 IPS 1, oh ini MIPA 5, MIPA 3 dan seterusnya. Itu contoh kelompok-kelompok sosial, ya. Nah, berikutnya menurut Sujono Sukanto, ya, apa saja yang menjadi syarat, ya, sebuah kelompok sosial? Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok tersebut. Jadi sadar si anggota kelompok, oh iya dia gabung di kelompok, sebuah kelompok, dia sadar oh dia bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik, ya, antara anggota satu dengan yang lain. Ada proses interaksi, ada hubungan timbal balik, ya. Jadi kesadaran anggota, kemudian ada interaksi. Kemudian yang berikutnya itu ada satu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota, ya. Jadi ada pengikatnya, ya. Sebuah kelompok sosial itu ada pengikatnya. Bisa kesamaan tempat, bisa kesamaan pandangan ideologi, bisa kesamaan politik, agama dan sebagainya. Itu yang akan menguatkan. Sebagai misalnya Islam, apa yang menjadi pengikat kita, ya akidah, ya syahadat. Dimanapun Anda berada, kalau Anda Muslim, ya maka kita bersaudara itu sebagai pengikat, ya. Kemudian yang berikutnya menurut Sujono Sukanto, ya, syarat sebuah kelompok sosial yaitu memiliki struktur, kaidah dan pola, ya. Jadi punya struktur, punya pola, gitu ya. Seperti itu yang sama, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah bersistem dan berproses. Sebuah kelompok sosial itu harus punya sistem, ya, punya aturan, punya berproses, jenjang. Sama kayak Anda juga dalam OSIS misalnya, ya. Kelas 10 kemarin Anda tidak tidak masuk dalam sebagai ketua atau pimpinan, ya, tapi nanti ketika sekarang kalian sudah masuk kelas 11, Anda akan menjadi tampuk pimpinan, ya, ketua OSIS, ya, dan ketua-ketua yang lain yang dipegang secara struktural biasanya dipegang oleh kelas 11. Nah, itu bersistem dan proses, ada prosesnya, ya, seperti itu. Sebutkan 3 kriteria kelompok sosial menurut Robert Kamerton. Berikutnya tentang tipe-tipe kelompok sosial, ya. Ini menurut banyak para ahli. Menurut Emil Durkheim, bahwa tipe atau klasifikasi kelompok sosial yaitu ada mekanik dan organik. Apa itu mekanik? Yaitu struktur sosial atau kelompok sosial, ya, soliditas mekanik itu mereka berkumpul atas kesadaran kolektif, atas kesadaran bersama, dan biasanya belum ada pembagian kerja yang rapi, yang ngumpul saja, ya, dan tidak saling bergantung dengan pihak luar, ya. Ini masyarakat primitif dan seperti itu, ya, mereka ya sudah masing-masing, ya. Seperti itu. Jadi kesadaran kolektif, ya, soliditas mekanik. Kemudian yang berikutnya menurut Emil Durkheim yaitu ada kelompok sosial yang namanya soliditas organik. Nah, ini soliditas organik ini yaitu kelompok sosial yang sudah ada pembagian kerjanya. Mereka berkumpul karena adanya sebuah kesepakatan, ya, dan mereka saling bergantung sehingga membagi kerjanya dengan secara sistematis, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya menurut Ferdinand Tones, ya, Ferdinand Tones membagi dua juga sama, tapi istilahnya dia menyebutnya yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft, ya. Gemeinschaft yaitu kelompok sosial yang bersifat intim, pribadi, kemudian eksklusif. Ini contohnya keluarga, ya. Kita di keluarga biasa sangat akrab, ya. Kemudian juga eksklusif lah, ya. Kemudian berikutnya kelompok yaitu Gesellschaft. Nah, kebalikan dari
Kemenska. Ya, ini masyarakat luar, masyarakat profesi ya, dan misalnya nanti punya profesi gitu ya, seperti itu. Itu menurut Charles Cooley dan Faris membagi kelompok sosial menjadi primer dan sekunder. Menurut Cooley bahwa kelompok sosial itu primer, dia akrab, mereka bisa berkumpul karena ada ikatan keluarga dan seterusnya. Kemudian dikritik oleh Faris bahwa ada sekelompok orang yang bisa berkumpul walaupun dia bukan keluarga, tidak punya sistem kekerabatan, yaitu disebut juga kelompok sekunder. Mereka berkumpul karena kesepakatan, karena kontrak, karena perjanjian dan seterusnya. Kemudian definisi yang berikutnya atau tipe kelompok sosial berikutnya menurut Sumner ya. Nah, Sumner mengatakan bahwa ada kelompok sosial in group dan out group. Apa itu in group, apa itu out group? Jadi in group itu adalah kita meyakini bahwa kelompok ketika dalam kelompok ya kita meyakini bahwa yaitu kelompok kita ya. Kemudian yang di luar kelompok kita biasanya kita akan lebih apatis, kemudian agak membenci, menjauh. Nah itu ya. Jadi sudut pandang in group, out group seperti itu ya. Misalnya biasanya di kelompok-kelompok ekstrim ya, di kelompok-kelompok sekte misalnya ya. Nah itu biasanya gitu, menganggap bahwa orang yang di luar kelompoknya laisa minna gitu ya. Ini bukan bagian dari kita nih ya, atau yang sering kita di media-media dikatakan oh ini kafir, ini radikal dan seterusnya itu ya. Nah, itu in group dan out group. Jadi memandang kelompok lain sebagai musuh atau sebagai ancaman seperti itu. Kemudian menurut Sujono Sukamto ya, dia membagi kelompok sosial ini menjadi ada 6 ya, berdasarkan 6 hal. Yang pertama besar kecilnya. Nah, ini juga mengutip George Simmel yang mengatakan bahwa besar kecil itu ada pertama monad ya. Jadi fokus kepada satu orang. Kemudian yaitu diet, yaitu ada sebuah kelompok sosial yang fokus ke 2 orang. Kemudian triad ya, 3 orang atau lebih ya. Kemudian berikutnya menurut Sujono Sukamto yaitu berdasarkan derajat interaksi ya, derajat interaksi, keakraban tadi ya, keakraban, bagaimana interaksinya, apakah kuat, apakah lemah. Nah, itu bisa didefinisikan sebuah kelompok sosial berdasarkan tadi derajat interaksinya. Kemudian apalagi kepentingan dan wilayah, berdasarkan kepentingan dan wilayah juga bisa dibagi kelompok-kelompok sosial tersebut ya. Kemudian berdasarkan derajat organisasi ya, semakin derajat organisasi dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling rumit, negara misalnya contohnya, dari mulai OSIS atau di bawah OSIS ada kelas, ketua kelas ya, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya yaitu adalah kesadaran terhadap jenis yang sama ya. Nah, itu berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama tadi, yang in group ya, in group, out group tadi ya. Jadi kelompok yang oh iya ini sekelompok dengan saya, oh dia bukan kelompok saya, kira-kira begitu ya. Kemudian yang terakhir menurut Sujono Sukamto yaitu berdasarkan hubungan sosial dan tujuannya ya. Tadi ada primer, ada sekunder, kemudian ada istilah di Indonesia biasa dikenalkan oleh Sujono Sukamto yaitu paguyuban dan patembayan. Apa itu paguyuban? Paguyuban itu ya yang bersifat kekeluargaan, akrab gitu ya. Kemudian kalau patembayan tadi bersifat formil ya. Kemudian ikatannya biasanya tidak terlalu kuat gitu. Seperti itu ya. Nah, itu adalah tipe-tipe kelompok sosial ya. Sebutkan kelompok-kelompok sosial yang ada di IC. Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang kelompok sosial. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Ikuti terus dengan baik dan tetap semangat pembelajaran jarak jauhnya. Dan tetap sehat dan terus berprestasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.